Bayangkan sebuah kota, di mana jalan-jalannya bukan dari aspal, melainkan air yang berkilau di bawah sinar mentari senja. Kota tanpa mobil, tanpa deru mesin, hanya suara dayung yang perlahan membelah permukaan kanal. Itulah Venesia, permata Italia yang seolah mengapung di atas air, tempat di mana sejarah, seni, dan alam berpadu menjadi satu keajaiban. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan kisah panjang tentang perjuangan manusia melawan waktu dan melawan air yang menjadi rumah sekaligus ancaman. Venesia atau Venezia dalam bahasa Italia adalah ibu kota wilayah Veneto di bagian timur laut Italia. Kota ini dibangun di atas 118 pulau kecil, dihubungkan oleh lebih dari 400 jembatan dan ratusan kanal. Tak ada kendaraan bermotor di sini. Transportasi utama adalah perahu, vaporetto, dan tentu saja gondola. Dengan penduduk sekitar 250.000 jiwa, Venesia tetap menjadi salah satu destinasi paling menakjubkan di dunia. Sebuah kota yang berdiri di antara daratan dan laut, antara masa lalu dan masa depan. Sejarah Venesia bermula dari rasa takut dan keinginan untuk bertahan hidup. Pada abad ke-5 Masehi, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, daratan Italia dilanda serangan dari suku-suku barbar seperti Lombard dan Hun. Penduduk yang hidup di sekitar daratan Veneto melarikan diri ke kawasan Laguna di Laut Adriatik, tempat berlumpur yang dulunya tak berpenghuni. Mereka membangun rumah sederhana di atas tiang-tiang kayu dan perlahan permukiman ini berkembang menjadi kota air yang unik. Dari sinilah Venesia lahir, bukan dari kekuasaan, melainkan dari keberanian untuk bertahan di tengah keterbatasan alam. Beberapa abad kemudian, Venesia bangkit menjadi kekaisaran dagang yang makmur. Letaknya yang strategis menjadikannya pusat perdagangan antara timur dan barat. Rempah-rempah dari Asia, sutra dari Tiongkok, dan perhiasan dari dunia Arab, semuanya singgah di pelabuhan Venesia sebelum menyebar ke seluruh Eropa. Kekuatan lautnya membuat Venesia dikenal sebagai La Serenissima, negara kota yang damai namun berkuasa. Simbol kejayaannya berdiri megah hingga kini. Basilika Santo Markus dengan kubah berlapis emas dan Istana Doge, pusat pemerintahan yang memimpin republik ini selama lebih dari 1000 tahun. Selain perdagangan, Venesia adalah pusat seni dan kebudayaan dunia. Seniman besar seperti Tintoretto, Bellini, dan Canaletto lahir di sini mengabadikan keindahan kota air dalam karya-karya abadi. Setiap tahun, kota ini hidup kembali dalam Karnaval Topeng Venesia, festival penuh warna dan misteri yang telah berlangsung sejak abad ke-12. Pada masa itu, topeng bukan sekedar hiasan, melainkan simbol kebebasan. Tempat di mana semua orang, kaya, miskin, bangsawan atau rakyat, berdiri setara di hadapan dunia. Namun, yang paling menakjubkan dari Venesia bukanlah arsitekturnya, melainkan cara kota ini berdiri di atas air selama berabad-abad. Fondasi bangunannya bukan dari batu atau baja, melainkan tiang-tiang kayu pohon alder yang ditancapkan jauh ke dasar laguna yang berlumpur. Ajaibnya, kayu itu tidak membusuk. Air payau dan minim oksigen justru mengawetkannya, menjadikannya keras seperti batu. Inilah alasan mengapa Venesia tetap kokoh hingga hari ini. Sebuah bukti kecerdikan manusia dalam menaklukkan alam. Namun kini, Venesia menghadapi ujian baru. Kenaikan permukaan air laut. Fenomena aqua alta atau banjir pasang kini datang lebih sering dan lebih tinggi dari sebelumnya. Air mulai menelan jalanan batu tua, merembes ke bangunan bersejarah, bahkan menggenangi lantai Basilika Santo Markus yang megah. Beberapa ilmuwan memperkirakan, jika tak ada tindakan nyata, Venesia bisa tenggelam sepenuhnya di masa mendatang. Untuk melawannya, Italia membangun proyek besar bernama MOSE, sistem gerbang raksasa di Laguna yang dapat menahan air pasang. Namun, hanya waktu yang bisa menjawab apakah itu cukup untuk menyelamatkan kota ini. Venesia adalah kota yang hidup di antara dua dunia, antara daratan dan lautan, antara masa lalu
dan masa depan. Ia bukan sekedar destinasi wisata, melainkan simbol keulatan manusia menghadapi alam dan waktu. Selama berabad-abad, Venesia telah mengajarkan kita satu hal, bahwa keindahan sejati lahir dari perjuangan untuk tetap bertahan. Dan selama suara dayung masih bergema di kanal-kanalnya, selama matahari masih memantul di air lagunanya, Venesia akan terus hidup sebagai kota abadi di atas air.